Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang untuk mendengarkan para mitra Outlook pada hari ini. Fokus pagi Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017. Oke, untuk sebelumnya kita akan membahas tentang market review kemarin. Kita akan lihat kemarin IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 5 bulan 6 ditutup menguat dengan 5 poin atau 0,1% di level 5.748. Penguatan ini didorong oleh 3 dari 7 sektoral. Kita bisa lihat tiganya itu yang kami berikan warna hijau. Ini adalah mining, naik 0,27% di 1.384. Lalu yang kedua consumer good itu naik maksud saya 0,17% di level 2.516, kita bisa perhatikan maaf. Lalu selanjutnya finance itu menguat 0,62%, dan terakhir di level di 934,30. Secara keseluruhan juga kemarin agriculture yang paling lemah, sektor yang paling lemah 0,72% di 1.808, itu dikarenakan juga komoditas CPO kembali juga menguat. Itu kita bisa perhatikan di sini Bapak Ibu, CPO kembali menguat 2.496 minus 2 di minus 2 poin atau minus 0,008%. Lalu kita juga perhatikan juga basic industri maupun aneka industri sama-sama melemah di eh, minus 0,41% atau minus 2,53 poin di kalau basic industri di 612 dan aneka industri itu di 100 maaf maksud saya 1513. Di di pasar reguler juga investor asing mencatatkan net buy-nya 88,3 miliar rupiah. Ini bagi perdagangan kemarin ini mungkin cukup rendah ya. Kita bisa lihat karena biasanya investor itu mencatatkan net buy-nya di atas 8,3 miliar atau bisa dibilang kepala dua maupun kepala tiga di antara 50 sampai dengan 200-an. Namun di di perdagangan kemarin itu cukup lemah dan di keseluruhan perdagangan juga membukukan net sale 137 miliar. Ini dikarenakan adanya potensi dari Amerika yang rencananya di bulan Juni maupun di bulan Juli akan menaikkan suku bunga. The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi memang ada beberapa pelaku pasar termasuk investor asing untuk mengambil maksud saya untuk taking profit pada perdagangan kemarin. Melihat perdagangan IHSG kemarin, kami melihat adanya IHSG itu membentuk pola candle Northern Long Leg Doji. Itu bisa dilihat dari chart Nexus kita juga. Ya, nah ini pola ini Bapak Ibu, ini adalah pola yang dimana terjadinya adanya reversal karena yang pertama kita melihat indikasi secara volume kemarin juga cukup rendah dibandingkan volume yang tanggal 2 Juni maupun tanggal 31 Mei. Dan dengan adanya potensi ini, kekuatan bullish untuk naik ke atas itu terbatas dikarenakan juga dia berada di level resisten di 5.728 sampai dengan 5.756. Nah, kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, potensi ini bisa mengindikasikan adanya penurunan pada perdagangan hari ini. Dikarenakan juga kekuatan bullish yang sudah mulai lemah dan potensi bearish untuk bisa mengambil posisi ini sehingga ada namanya nanti penurunan. Apalagi juga disarankan untuk beberapa pelaku pasar untuk taking profit karena memang potensi ini sudah cukup tinggi untuk bisa diakumulasi juga untuk kita beli. Lalu kita juga lihat perdagangan kemarin, kita bisa perhatikan juga Hang Seng, Nikkei,
FTSE 100 maupun Dow Jones kembali juga melemah dan Hang Seng di kisaran 25 ribuan dan Nikkei di 20.170. Begitu juga FTSE juga kembali juga melemah di 7.000 dan Dow Jones kembali juga melemah di 21.184. Untuk Eido sendiri kemarin juga menguat cukup tipis juga di 0,07 di kisaran level 27,16 dan gold juga menguat tipis di 0,08% di level 1.280. Nah, melihat juga kemarin oil WTI. Nah, ini kemarin lagi jeblok, tapi tidak terlalu parah dibandingkan kemarin yang mencapai 1%. Sekarang setengahnya di 0,54%, di 47,40 dikarenakan memang banyak pelaku pasar yang masih menginginkan untuk OPEC untuk memangkas produksinya lebih tinggi lagi dibandingkan apa yang dijanjikan dari OPEC tersebut. Apalagi ada berapa 4 negara besar pengekspor OPEC juga ibarat kata sedang lagi ada konflik dengan Qatar. Jadi memang untuk oil sendiri masih fluktuatif, namun ada kecenderungan untuk bearish karena kan juga trennya lagi memang dalam penurunan. Begitu juga versi tambang, versi di Geoscore kemarin juga menurun minus 3,53. CPO juga tadi kami sudah menyebutkan bahwa CPO memang lagi fluktuatif walaupun memang ada potensi di lebaran nanti akan menguat. Namun ini cuma terkoreksi sementara saja. Sedangkan USD terhadap rupiah kembali lagi melemah di 13.278. Next. Oke, pada hari ini juga kami akan memberitahu ada corporate news. Yang pertama, Cepin batal membeli 7-Eleven. Diketahui memang 7-Eleven sendiri adalah bisnis yang dipunyai oleh PT Modern Travel Indonesia atau disebut MDRN. Memang ada potensi Cepin untuk membeli bukan beberapa maksudnya hak untuk 7-Eleven dan memang rencana itu gagal. Memang disepakati untuk hitung-hitungannya itu 1 triliun. Kita bisa perhatikan juga di berita di bisnis.com memang Cepin sudah transaksi hanya 1 triliun, namun itu batas perjanjiannya itu sampai 30 Juni tahun 2017. Namun untuk saat ini sebelum tanggal 30 Juni tiba-tiba Cepin saja membatalkan pembelian 7-Eleven dan menarik juga untuk disimak karena 7-Eleven ini sendiri adalah mengalami kerugian terus-menerus. Kita bisa lihat sepanjang tahun 2015 dan 2016 nilai penjualan 7-Eleven mengalami penurunan. Nilainya mencapai 886,84 miliar pada tahun 2015 dan 701,81 miliar pada tahun 2016. Memang kalau diperhatikan prospek 7-Eleven tidak begitu baik dikuasai oleh PT Modern Travel Indonesia. Makanya Cepin mungkin mengakuisisi tersebut, tapi dibatalkan memang ada salah satu belum ada kesepakatan dari pihak Cepin maupun MDRN. Lalu selanjutnya di BMTR akan sediakan capex senilai cukup tinggi juga ini 100 juta US dollar. Ini dana ini akan digunakan untuk ekspansi 3 pilar bisnis. Yang pasti yang terutama itu adalah subscription media. Nah, untuk mendapatkan capex ini butuh modal kerja dan ada juga modal kerja sesuai pengembangan. Tapi secara keseluruhan di perkiraan di bulan ini kami akan butuh 300 miliar sampai dengan 400 miliar, ujar Direktur BMTR Orianto Guyandi. Lalu untuk yang ketiga kita bisa perhatikan ICBP. ICBP ini salah satu perusahaan yang bergerak di mie instan. Wow, mie instan. Dan ini adalah perusahaan yang dari grup Salim. Dan ini adalah perusahaan consumer goods. Pada kuartal pertama ini dia mencapai 6,12 triliun, 6,12 triliun di kuartal pertama ini dan ini cukup tinggi juga. Ini diungkapkan karena memang ICBP sendiri sudah memasuki area Eropa dan Afrika. Khususnya di Afrika ini ICBP mengungkapkan menguasai pasar mie instan di daerah Nigeria sekitar 70%.
Nah, untuk saat ini juga Indomie juga sudah masuk ke pasar Eropa juga, dan juga Afrika, dan di tahun ini juga ada tujuan-tujuan ekspor mie instan. Yang pertama di Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan wilayah lain di Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Asia. Saya menyarankan Bapak Ibu bila mana mempunyai saham Indofood untuk supaya jangka panjang, karena saya pikir juga fluktuatifnya juga tidak terlalu besar. Dan kalau bila Bapak Ibu belum ada membeli saham tersebut, kami sarankan untuk bisa membeli saham, saham tersebut. Kita bisa lihat chartnya. Nah, untuk saat ini juga Indofood sudah berada di area harga 8.875. Memang dari secara charting kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya adanya kenaikan walaupun landai. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, kami menyarankan untuk Bapak Ibu untuk hold dalam arti bila mana Bapak Ibu membeli ya, untuk saat ini tidak kami sarankan karena memang secara RSI maupun stokastik sudah berada level zona overbought di mana indikasi akan terjadinya jenuh beli sehingga kami apalagi di sini ada doji yang ada potensi juga ada penurunan dan kami memprediksikan untuk Bapak Ibu bisa ambil di area support paling dasar itu di area 8.500 maksud kami karena memang fraksi hanya 25. Lalu bila mana eh, bila mana perdagangan hari ini juga dia masih anjlok, Bapak Ibu bisa dibeli di area harga terendahnya di kisaran 7 ribuan di support bawahnya. Mungkin area sini yang Bapak Ibu bisa ambil. Namun untuk perdagangan hari ini di Juni maupun Juli karena memang Lebaran, mungkin saya memprediksikan potensi area bisa di sini Bapak Ibu untuk kita ambil. Karena mungkin potensi ini karena habis Lebaran orang-orang banyak consumer goods yang beli, ya pasti diprediksikan saham ini akan fluktuatif cenderung uptrend. Itu aja Bapak Ibu yang apa kami sampaikan di saham ICBP. Lalu yang terakhir LBF ini Fyongkyus jadi nakoda baru. Uh, kita bisa perhatikan Fyongkyus ini adalah salah satu orang senior yang berkarya 25 tahun di Kalbe Pharma yang pernah menjabat sekretaris perusahaan dan sekarang diangkat menjadi direktur utamanya. Lalu pengangkatan ini karena terjadinya RUPS pada tanggal 5 bulan 6 tahun 2017. Untuk saat ini juga selain RUPS tersebut, KLBF berkomitmen untuk membagikan dividen tunai senilai 1,03 triliun. Besaran itu setara dengan 44,8% dari total laba bersih tahun lalu. Lalu setelah dari corporate news kita terakhir di analisis teknikal, kita bisa perhatikan untuk hari ini kami condong ke DOIT. DOIT itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, eh, khususnya di batu bara, Bapak Ibu. Dan secara teknikal hari ini memang DOIT sedang dalam dari long term ini sedang dalam pergerakan uptrend. Dikarenakan kenapa? Karena memang sektor mining adalah sektor yang paling baik di tahun ini. Sebelumnya juga di tahun 2016 kuartal 3 dan kuartal 4 memang sudah ada sinyal-sinyal untuk membaik dikarenakan juga makro Indonesia juga oke, lalu juga ekspor tambang juga cukup besar dikarenakan juga Cina juga dalam bukan berambatan ekonomi lagi, tapi memang sudah dalam full untuk mau menguat gitu. Juga Amerika yang rencana dengan kepimpinannya Donald Trump akan berekspansi. Jadi kami melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi di mining untuk menguat. Apalagi kita perhatikan juga kemarin secara chart mining juga di atas rata-rata 9 sektoral yang mengindikasikan ada beberapa perusahaan yang kami perhatikan untuk bisa kami sarankan untuk beli. Oke, secara teknikal juga Doit kemarin uptrend dengan
posisi 870. Maksud kami kemarin Doit sempat downtrend maksudnya, jadi dari uptrend terus dia reversal atau breakdown ke bawah, dan kami melihat ada posisi sekarang itu Doit berada di harga 870. Memang secara support kita perhatikan Doit itu di area 810 dia menguat. Ini sudah diperhatikan kemarin, kita coba kita lihat masuk ke area submesus. Nah, sekarang harga di area 870 Bapak Ibu, dan support yang paling eh, yang sekarang berada di Doit sekarang adalah di area 801, atau ya support ininya di area 801. Penguatan ini dikarenakan memang Doit dari tanggal 12 Mei sampai eh, 5 Juni berada di area ini. Ada potensi kita memperhatikan dengan ada support kuat ini, kita bisa spekulasi buy dikarenakan juga RSI juga berada di area untuk dari overbought ke zona oversold ke zona overbought, dan kita lihat juga stokastik sudah ada sinyal golden cross dan sedang menguat juga untuk masuk ke zona overbought. Jadi kami menyarankan untuk Bapak Ibu untuk spekulasi buy di area harga titik support 810 sampai dengan 880, dengan target resistance itu di 920 sampai dengan 930, dan cut loss-nya di bawah harga 750. Secara fundamental juga Doit kemarin di kuartal pertama kita perhatikan ini sangat baik juga di laporan keuangan. Laba bersih dari Doit ini naik sekitar 675%. Wow, ini sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Dikarenakan pada tanggal 31 Maret 2016 itu laba bersihnya sekitar 3 juta 62 US dollar. Sedangkan untuk tanggal 31 Maret tahun 2017 ini laba periode berjalannya jadi 23 juta 748 US dollar. Ini sangat tinggi sekali. Yang mana dihitung-hitung ini sampai 675%. Begitu juga penjualannya juga, kemarin pendapatan dari tahun ini juga cukup tinggi sekali. Ini kita bisa perhatikan yang tadinya di tanggal 31 Maret 2016 itu sebesar 126 juta US dollar, dan pendapatan di tanggal 31 Maret 2017 itu 181 juta US dollar. Walaupun kita perhatikan untuk total aset sendiri memang ada kecenderungan pengurangan ya, dikarenakan tanggal 31 Desember 2016 itu dia mempunyai aset 882 juta US dollar, dan untuk tanggal 31 Maret 2017 itu malah turun jadi 863,552 juta US dollar. Ini turun minus 2,1%, dikarenakan juga karena hutang dari Doit itu berkurang minus 5,6%, yang tadinya di tanggal 31 Desember 2016 itu 755 juta US dollar, dan juga jadi di tanggal 31 Maret 2017 itu jadi 713 juta US dollar. Dan yang menarik adalah pengurangan total aset dari pengurangan hutang ini membaik membuat membuat baik bagi perusahaan, dikarenakan juga karena total ekuitas juga ini menguat di 18%, yang tadinya di tanggal 31 Desember 2016 hanya 126 juta US dollar, dan tanggal 31 Maret 2017 itu jadi 150 juta US dollar. Ini memang secara fundamental dan teknikal kami menyarankan untuk spekulasi buy. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang pada hari ini kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya, dan kami membuka untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera.